sebetulnya konteks pemilu itu kan bukan hanya pilpres, tapi ada juga pemimpin kita di tingkat gubernur, Ya. gitu kan, tingkat Bupati, wali kota, gitu kan. Ya jangan salah pilih, gitu kan. Ketika kita menginginkan perubahan yang baik 5 tahun yang akan datang. Halo, selamat pagi untuk pemirsa podcast. Channel Info 1 kembali hadir dengan podcast Indigo, informasi, digitalisasi dan juga globalisasi kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Saya Marga Rahayu dan hari ini bahasan kita terkait dengan hal-hal yang menjadi isu aktual perbincangan warung kopi katanya seputar pemilu 2024 ya. Apalagi kita kemarin juga habis menyimak bagaimana debat capres ya, yang cukup sengit kayaknya ya. Paling tidak di sini kita lihat lah ya bahwa pemilu menjadi salah satu isu yang sekarang sedang marak diperbincangkan. Nah, tidak sah rasanya kalau bicara pemilu kita tidak mengundang salah satu narasumber yang hari ini sudah kami hadirkan di studio Channel Info 1. Nah, pemirsa podcast, Anda menyimak tayangan ini seperti biasa kami tayang di hari Rabu pagi jam 10. Dan tinggalkan komentar Anda untuk tema-tema yang menurut Anda perlu kami kupas di dalam channel Info 1. Kita langsung menjumpai ya sosok muda yang ada di balik pergerakan pengawasan kepemiluan di Kalimantan Timur ya. Sudah punya rekam jejak yang cukup panjang di Bawaslu. Beliau adalah Bang Galeh Akbar Tanjung, Esos MAP, Komisioner Bawaslu Kalimantan Timur. Assalamualaikum, Bang Galeh. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Marga? Saya sih senang sekali ya bisa bertemu dengan Bawaslu ya, meskipun saya tahu sekarang sudah mulai sibuk melihat-lihat. Ya, kira-kira ada tidak ada waktu kita, Mbak. Makanya ini bisa diculik sebentar ya. Iya. Terima kasih banyak ya. Ini kita akan bahas tentang mampukah Bawaslu menjadi hakim yang baik. Wah, agak berat ini. Berat ya, hakim ya. Iya. Makanya hari ini pakai peci nih. Bang Galeh, perjalanan dari awal kampanye lah. Ini kan sudah masuk sebenarnya. Benar. Tapi tatap muka. Jadi 28 November kemarin ada beberapa metode kampanye yang sudah bisa dilakukan saat ini sebetulnya. Oke, berarti dari saat awal dibuka tahapan kampanye, bagi tahapan-tahapan pemilu ini tidak tidur ya? Tidur sih, cuma kadang ya krangkring-krangkring itu. Ada WA masuk, ada apa gitu. Karena kan hampir di setiap daerah juga ada peristiwa-peristiwa menarik terkait dengan ada temuan, ada laporan, ada peserta pemilu yang konsultasi, tanya seperti apa itu. Ini pertanyaan yang harus saya tanyakan berawal dari penasaran pribadi sebenarnya ya. Dengan adanya digitalisasi, artinya kan sekarang komunikasi itu dipermudah. Ada WhatsApp misalnya. Kemudian barangkali nih kalau di Bawaslu sendiri punya aplikasi, nanti bisa dibahas begitu ya. Yang intinya adalah skema atau sistematikanya itu dibangun berdasarkan media baru ya, digitalisasi ya. Ini justru memudahkan atau karena kan arus informasi jadinya gampang sekali, real time bahkan. Iya, benar. Bisa disimak ya. Justru memudahkan kinerjanya Bawaslu? Di satu sisi bagi kami itu memudahkan kinerja kita khususnya untuk menarik informasi laporan dari bawah. Tapi digitalisasi dan perkembangan informasi itu menjadi tantangan tersendiri saat ini. Kalau kemudian kita coba runut mulai dari pemilu 2014, 2019 dan 2024 ini ada evolusi terkait kegiatan kampanye, penyebaran isu. Mungkin 2014 kita pernah mendengar isu obor rakyat, gitu kan. Mencoba untuk melakukan propaganda dengan melalui media yang konvensional, disebar itu kan melalui kantor pos, dikirim kemana-mana seluruh negeri gitu kan. Saat ini kan tidak ada lagi. Sudah ada perkembangan penyampaian informasi, bahkan saat ini masyarakat tidak perlu lagi mencari informasi hadir ke kita. Gitu. Kalau dulu mungkin kita mencari informasi 2019 pemilu. Pertarungan gagasan itu kan visi misi kita cari dulu melalui WhatsApp atau melalui web. Sekarang kita diam aja, informasi itu masuk ke kita tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Jadi lewat di for your page misalnya ya, FYP-nya kita. Atau sekarang ada di WhatsApp ada channel juga. Dalam artian
informasi itu menghadiri kita. Ada evolusi, saya bilang itu ada transformasi dan evolusi perkembangan informasi sampai saat ini. Jadi era pengelolaan informasi. Nah, itu yang saat ini digunakan oleh para politisi untuk memberikan informasi atau mengkampanyekan dirinya secara masif ke masyarakat. Kalau dulu kita ingin mengakses seseorang, gitu kan, harus berteman dulu di Facebook. Kalau sekarang ada Facebook yang berbayar. Itu masih mudah loh. Kalau lihat Facebook beberapa waktu, bahkan orang harus cari clippingan koran misalnya. Dulu, ya kan. Kalau sekarang kan tidak lagi. Sosok seorang caleg itu bisa hadir tiba-tiba di beranda HP kita. Ya. Nah, ini yang menjadi tantangan Bawaslu saat ini. Bawaslu kan dalam pemilu, dalam menjaga demokrasi ini kan ada beberapa isu yang kemudian harus kita pastikan tidak ada sebetulnya, tapi itu pasti ada. Yang pertama isu SARA, hoax, ujaran kebencian, dan beberapa isu yang kemudian mengancam keutuhan negara Republik Indonesia, karena itu menjadi larangan dalam kampanye, dan itu menjadi tantangan Bawaslu dalam proses menegakkan keadilan. Oke, ini bulan Desember, Ya, kita awali tahapan kampanye di akhir November, ini sudah pertengahan Desember, sudah mulai ada yang ya tidak perlu disebutkan atau di-spill Ada. kasusnya ya. ada, pasti ada. Ada peristiwa di media sosial gitu kan, ada juga beberapa peristiwa Sudah masuk radar Bawaslu nih. masuk. Bahkan Bawaslu itu mendapatkan informasi itu dari media-media. Ini kan perkembangan digitalisasi sudah. Bawaslu sendiri juga ada terobosan kita, namanya saluran siaga pemilu. Ketika masyarakat ingin memberikan informasi dugaan pelanggaran, itu cukup mengirim via WhatsApp. Kalau kemudian kita buka di dalam web Bawaslu Kalimantan Timur, laman itu, kita akan melihat muncul logo WhatsApp. Kalau kemudian diklik, itu akan terkoneksi langsung dengan kami. Inilah cara kami memudahkan, bahwasanya kami tidak gagap teknologi gitu loh, informasi. Kita juga memanfaatkan arus informasi ini untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada kami. Oke, sudah banyak yang WA ke sana? Ada, dan beberapa itu memang orang-orang sangat antusias. Ya. Jadi, Tapi bukan bagian dari Black Campaign ya? oh bukan. Jadi gini, dalam proses penanganan pelanggaran itu ada dua sumber. Yang pertama laporan dan temuan. Gitu kan. Kadang masyarakat itu agak takut untuk melaporkan, gitu kan. Karena pelaporan ini agak ribet. Maka ada namanya informasi awal yang bisa disampaikan ke kami melalui saluran yang telah disediakan tadi, namanya saluran siaga pemilu. Itu bentuknya, karena kan saya belum pernah mengakses nih, Iya. Bang Galeh. Kalau pemirsa podcast dari Indigo sendiri akhirnya menemukan ada kejanggalan yang dirasa tadi ada menyangkut isu SARA dan sebagainya, atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kepemiluan ya, mereka mau melaporkan tapi belum punya bukti, cukup informasi awal boleh? Setidaknya Dugaan ada, misalnya. ya ini ada foto lah yang disampaikan ke kamera kami sebagai salah satu petunjuk awal bahwasanya peristiwa itu ada. Minimal foto. Ada dokumentasi foto atau video. Bahkan beberapa kali kawan-kawan media yang kemudian aktif memberikan informasi kepada kami. Ya. Nah, ini salah satu bentuk keterbukaan Bawaslu dalam menerima dugaan pelanggaran dari banyak pihak, gitu kan. Jadi tidak perlu ribet, cukup mengirimkan via WhatsApp, gitu kan, disertakan beberapa detail informasi, gitu kan, ada dokumentasi dan sudah kita bisa tindak lanjut. Menarik ini Bang Galeh, dan hampir-hampir rasanya masyarakat Kalimantan Timur lah ya, nggak ada yang nggak bisa akses WA, itu jarang lah ya, mungkin sangat sedikit lah. Ya, memang awalnya kita berpikir Kanal apa yang mudah, ya kan, dan kemudian masyarakat semuanya bisa mengakses. Iya, kenapa tidak misalnya DM Instagram? Ya awalnya kita kan harus memetakan dulu, gitu kan. Ya jatuhnya di WhatsApp, gitu. Karena seluruh masyarakat itu memiliki WhatsApp.
kan. Seluruh masyarakat itu menggunakan internet, gitu kan. Belum tentu punya pulsa kalau via SMS ya kan. Tapi kalau kemudian via WhatsApp, semuanya pasti punya paket data. Tapi yang jelas yang nonton podcast Indigo pasti punya pulsa dan Oke. kuota ya. Pasti ya. Ya kami berharap kepada para Pemirsa di podcast Indigo ini bukalah itu kan websitenya Bawaslu Kaltim, jika kemudian mengetahui juga pelanggaran, nanti sapa kami gitu kan, berikan informasi kepada kami melalui saluran siaga pemilu tersebut. Oke. Nomornya ada di bawah ini gitu ya. Ya, nanti ada lah, pasti ditampilkan. Oh iya, oke. Bang Galeh, saya nanti akan melanjutkan karena pasti yang menonton kita ini bertanya gitu. Kalau sudah saya berikan laporan awal ya dengan disertai bukti, mau foto, dokumentasi lah ya. Ini apakah akan ditindaklanjuti atau hanya sekedar dicatat oleh Bawaslu gitu ya? Jangan dijawab dulu. Karena kita harus jeda sejenak, kami akan hadirkan jawabannya dalam podcast Indigo sesaat lagi. Masih di podcast Indigo kerjasama channel Info 1 dengan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Saya Marga Rahayu dan masih bersama dengan kita Komisioner Bawaslu Kalimantan Timur, Bang Galeh Akbar Tanjung, Esos MAP. Bang Galeh di Bawaslu sudah 2 periode ya? 2 periode ini. Tapi sebelumnya pernah di Samarinda ya? Ya, Ketua Panwaslu Samarinda 2025 pada pilkada. Kenapa betah sekali menjadi pengawas pemilu? Apa yang asik di sana? Ya ada yang asik sih Mbak, sebetulnya tantangan aja. Kan kayaknya masalah aja gitu ya? Iya itu yang menjadi tantangan. Cara saya mengabdi ke negara kayaknya melalui penyelenggara pemilu deh. Karena dulu itu sebelumnya juga pernah menjadi panwas di kecamatan 2012. Jadi ada rangkaian panjang yang ya ini bagian dari komitmen. Kalau istilahnya politisi sih mewakafkan diri katanya. Ya ada banyak yang bilang saya ini terlalu apa ya istilahnya, mewakafkan diri saya untuk demokrasi ya gitu. Iya. Ya, itu. Apa yang paling berubah ini di luar apa konteks menjadi hakim yang baik ya? Apa yang paling berubah dari masa ke masa dengan pengawasan pemilu ya? Mulaikah ada yang namanya pengawasan partisipatif menuju yang ke arah ideal gitu Bang? Oh, banyak. Jadi sekarang itu khusus 2024 ini salah satu, kalau menurut saya itu puncak demokrasi yang ada di bangsa ini. Saat ini? Saat ini. Wah, saya merinding loh beneran. Karena gini Mbak ya, kalau dulu sebelumnya itu kan secara bertahap untuk menentukan satu titik, satu momentum pemilu, gitu kan, jadi 2024. Karena berikutnya itu akan menjadi Satu sistem ya, yang ajak. Ya, sistem yang ajak 5 tahun untuk menentukan pemilu di waktu yang sama, itu ya di 2024. Dan itu prosesnya kita mulai jauh sekali. Prosesnya jauh sekali. Dengan berbagai konsekuensi. Itu dimulai tahun 2015 terkait dengan keserentakan itu. 2015, kemudian ada 2017, baru 2020 pilkada terakhir, terus kemudian ketemu di tahun 2024. Puncaknya di 2024, pasca 2024 itu akan 5 tahun, akan berjalan normal 5 tahun sekali. Jadi 2024 ini tantangan. Apa yang terjadi saat ini akan jadi role model ya? Iya, role modelnya saat ini. Nah, karena ini menjadi puncaknya, partisipasi sangat tinggi. Gitu ya. Kami itu hampir tiap hari, hampir seminggu itu berkali-kali, gitu kan. Banyak pihak yang mengadakan kegiatan podcast. Kemarin saya juga diundang juga gitu kan di Smart FM gitu kan. Kita bersilih berganti. Bahkan kemarin jadi tur dari media ke media. Media ke media, bahkan banyak lembaga-lembaga ormas gitu kan, lembaga-lembaga Non media pun minta ya? Iya, mengadakan kegiatan terkait dengan kepemiluan. Ini saya kira ini bagian dari kesadaran masyarakat, kesadaran stakeholder untuk turut serta mengambil momentum pemilu. Nah, pemilu ini kan bukan milik kami, penyelenggara pemilu, dan bukan milik partai politik, tapi milik warga negara Indonesia yang ada di bangsa ini. Jadi kurang setuju nih kalau ada yang bilang
kok sepi-sepi aja? Enggak juga sebetulnya gitu kan. Orang bilang sepi karena memang orangnya tidak mau tahu terhadap pemilu gitu kan. Perlu kita ketahui bahwa pemilu ini bagian dari proses perubahan kebijakan pemerintah gitu kan. Sebelum saya kesini nih gitu kan, saya cari BBM kurang lebih ada 5 apa itu namanya Ini SPBU disclaimer yang saya ya, ini datangi. disclaimer. Bang Galeh lagi mau curhat Iya, nih. 5 kali 5 SPBU. SPBU yang saya datangi dan itu kosong. Bang Galeh nggak bilang, kalian nggak tahu saya siapa gitu. Enggak, bukan seperti itu kan, Tapi kosong ya intinya, kosong aja ya, gitu. tapi intinya 5 SPBU nih keliling-keliling. Ya, saya akan coba korelasikan antara realitas sosial dan kemudian kebijakan pemerintah dan pemilu. Yang ini harus menjadi kesadaran masyarakat secara keseluruhan. Kemarin saya beli gula gitu kan, nemani istri gitu kan, 18.000 1 kilo. Kaget dong gitu kan. Loh, kok 18.000? Sejak kapan Iya. naiknya kan? Terus istri saya bilang, di tetangga kita itu 19.000 gula sekarang gitu kan. Sangat tinggi naiknya gitu kan. Nah, BBM, gula ini yang mengontrol harga ini kan pemerintah, pasokan ini pemerintah. Bicara pemerintah, bicara tentang kebijakan, bicara siapa yang memimpin bangsa ini, baik di parlemen maupun di eksekutif. Dan ketika bicara pemimpin, maka bicara pemilu, karena pemimpin itu lahir dari pemilu. Maka kita harus mengerti siapa yang akan kita pilih. Setiap presiden dan calon wakil presiden itu, calon presiden dan wakil presiden dan partai politik itu memiliki visi dan misi yang didaftarkan ke KPU sebagai salah satu syarat untuk maju bertarung di tahun 2024. Jadi jelas bisa kita baca. Bisa kita baca, bisa kita lihat gitu kan. Apakah kemudian kebijakan nanti yang ketika mereka terpilih orientasinya adalah kesejahteraan masyarakat. Harga beras murah, harga Gula gula tadi. turun gitu kan, BBM tidak kosong lagi di Kalimantan Timur ini. Nah, apakah mereka menawarkan program itu? Nah, jadi pemilu, kampanye itu pertarungan ide dan gagasan oleh para calon pemimpin. Wah, nah, jadi kita tinggal lihat saja masyarakat ini menentukan yang mana. Bahwa kita datang ke TPS itu bukan hanya sekedar mencoblos, tapi kita sedang mengalihkan kekuasaan kita, mengalihkan kedaulatan kita sesuai dengan undang-undang. Bahwasanya masyarakat memiliki kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan berada di tangan rakyat. Maka ketika datang ke TPS, masyarakat sedang mengalihkan kekuasaannya kepada orang yang akan memimpin kita nantinya. Nah, dari momentum sampai ke TPS gitu kan, itu ada rangkaian yang panjang, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, pemutakhiran data pemilih, pencalonan caleg, kampanye dan lain sebagainya. Itulah peran kami memastikan bahwasanya seluruh tahapan tidak ada pelanggaran. Oke. Bahwa setiap tahapan itu ketika ada pelanggaran, Bawaslu hadir di situ untuk mengadili siapa yang kemudian dinyatakan salah dan siapa yang dinyatakan benar. Dan Bawaslu lah tempat para peserta pemilu atau warga negara mencari keadilan pemilu. Wah, ini momentum yang tepat nih. Jadi kita kayak diajak untuk istilah anak-anak santri itu bermuhasabah ya. Apa sih? Ya. Melihat lagi gitu ya Iya. ke dalam. Jangan-jangan nih kita yang salah pilih beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan jangan sampai terjadi lagi lah. Ya, sebetulnya konteks pemilu itu kan bukan hanya pilpres, tapi ada juga pemimpin kita di tingkat gubernur, Ya. gitu kan, tingkat Bupati, wali kota, gitu kan. Ya, jangan salah pilih, gitu kan. Ketika kita menginginkan perubahan yang baik 5 tahun yang akan datang. Saya selalu bilang, dalam pemilu dan pilkada itu ada kampanye, ada pertemuan antara calon pemimpin dengan warga
melalui kampanye. Dan itu diizinkan secara Dan regulasi. itu diizinkan secara regulasi gitu kan. Silakan masyarakat bertransaksi program. Ya. Transaksi program. Program. Nah, itu ya. Harus Bukan transaksi uang. di highlight ya. Ya. Transaksi program. Gitu kan. Silakan masyarakat menanyakan kepada caleg gitu kan. Kalau ada caleg yang datang, lo kesini ngapain? Bawa program apa ke kami? Program apa yang kamu tawarkan? Gitu kan. Jalan rusak nih, gitu kan. Fasilitas umum nih, kurang kita gitu kan. Mereka harus bisa menjawab itu, gitu kan. Karena mereka itu harus memiliki program ketika mereka terpilih nantinya. Masyarakat juga harus tahu isi otak calon orang yang akan memimpinnya nanti. Kan? Jangan lihat isi kantongnya, tapi jangan isi kantongnya. Isi otaknya. Kalau bicara isi kantong itu bisa transaksi uang dong. Nah, Bawaslu hadir di situ, gitu kan, memastikan bahwa tidak ada pemberian uang atau sembako. Jadi aturan main itu macam ini ya, wasit ya di pertandingan sepak bola. Orang bilang kita adalah wasit pemilu. Jadi memang ketika ada pelanggaran pemilu, kitalah yang kemudian menengahi gitu kan. Kalau ada bersengketa ke kami, gitu kan. Ya tempat mencari keadilan lah. Tapi bagi kami kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh banyak orang gitu kan. Bahwa masyarakat itu menjadi bagian terpenting dalam pemilu. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan Indonesia gitu kan. Ayo, jangan jadi objek politik, tapi menjadi subjek, menjadi pelaku gitu kan. Pelaku dalam demokrasi, pelaku dalam politik gitu kan. Bahwa masyarakat itu memiliki kedaulatan. Kalau partai itu tidak dipilih, kalau caleg itu tidak dipilih, mereka juga tidak akan jadi. Maka yang menentukan itu bukan partai, tapi masyarakat itu sendiri. Itu gambarannya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, sempat terhenti begitu ya untuk mendengarkan jawabannya. Pada saat masyarakat ada keinginan melihat tayangan kita ini, wah saya ingin bantu Bawaslu nih untuk melakukan pengawasan. Ditindaklanjutikah atau cukup sekedar itu diarsipkan saja? Oke. Bagaimana nih mengawasinya? Wah, laporan saya sudah ditindaklanjuti atau tidak? Bawaslu yang namanya laporan, yang namanya informasi wajib ditindaklanjuti. Wajib ditindaklanjuti, Ya, bukan suruh muakat ya? Enggak, karena itu menjadi tugas kami, tugas dan kewenangan kami. Jadi jangankan laporan resmi, banyak kawan-kawan itu tiba-tiba WA ke kami, oh ini pelanggaran, udah kita tidak lanjuti. Ketika itu bentuknya informasi, maka kita akan membentuk tim penelusuran untuk menelusuri informasi. Banyak ya, kemarin ada anggota DPR juga sudah kita panggil. Saat ini ada informasi masuk terkait salah satu bupati yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Kan? Ketika mereka kita panggil, ya panas dingin juga. Akhirnya mereka menyatakan, tidak akan mengulangi lagi. Gitu kan? Nah, ini peran serta dari masyarakat memberikan informasi kepada kami, kan? Bahwa penanganan pelanggaran itu bukan solusi akhir, tapi dari hasil penanganan pelanggaran itu muncul pencegahan, karena mereka tidak akan pernah mengulangi lagi. Jadi kita buat ekosistemnya, semua pihak mengawasi, melakukan pengawasan bersama. Ya. Jadi masyarakat itu memiliki kontrol, memiliki hak untuk melakukan kontrol, mengawasi, melaporkan, memberikan informasi. Kan? Jadi kalau kemudian ada yang bilang kok sepi-sepi aja, sebetulnya tidak sepi gitu kan, tinggal bagaimana kita mengakses informasi. Nah, kalau kemudian kita berselancar di dunia maya, para elit politik sedang bertarung di sana, gitu kan? Ya, di dunia maya, ya, karena kita semua ini masuk ke dalam pemilih yang usianya milenial ya, dengan kecenderungan pendekatan melalui media sosial. Itu yang menarik sebetulnya, yang menarik pemilih kita itu kan 50% lebih itu milenial dan Z. Ya, ada yang bilang sampai 60%. Ya, 50 berapa, mendekati yang 60 jelas besar lah ya. Mendekati 60%. Masa ini besar gitu. Ya, mendekati 60%. Ya. Gitu kan. Dan itu usianya 40 tahun ke bawah.
jelas ini sudah sangat adaptif dengan dan adiksi ya. Isu yang beredar di dunia Maya ya, maya. cyber. Nah, jadi kalau kemudian kelompok tua ya kan, orang-orang tua kita itu apatis terhadap pemilu itu, maka yang akan menentukan nasib bangsa itu adalah anak muda. Saatnya lah Saat ini kita menjadi pengawas partisipatif. Kalau kemudian anak muda ini seluruhnya menggunakan hak pilihnya, tetap mereka yang akan menjadi pemenangnya anak muda ini. Tinggal pilihannya diarahkan ke siapa, ke partai mana, ke presiden mana. Nah, ini yang menjadi tantangan kami untuk mengawal agar pemilu itu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ditahan lagi Bang Galeh. Saya ingin langsung meminta klarifikasi Bang Galeh soal yang pertama. Katanya Bawaslu itu tidak punya greget gitu pada saat ada laporan soal money politik dan sebagainya, hanya stop sampai di laporan saja. Benarkah demikian? Tapi jangan dijawab dulu ya, karena kita buat pemirsa podcast Indigo penasaran untuk menyimak jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami di podcast Indigo. Ya, Bawaslu menjadi hakim yang adil secara proporsional begitu ya, tuntas mengawal kasus-kasus pelanggaran pemilu. Secara spesifik ya, pelanggaran pemilu yang sangat mungkin terjadi dan kayaknya sudah jadi bahasan yang cukup awam di masyarakat. Politik uang, kemudian serangan fajar ya, kemudian tadi ada jual suara paket-paketan katanya, dan tentang pelanggaran yang dilakukan atas keberpihakan aparatur sipil negara. Ada lagi yang di luar itu? Jadi pelanggaran pemilu itu yang pertama itu pidana, administrasi, kode etik, dan pelanggaran lainnya. Kalau pidana itu seperti yang Mbak Arga sampaikan tadi, gitu kan, ada orang memberikan sembako, memberikan uang dan sebagainya, serangan fajar, gitu kan. Nah itu pidana pemilu. Ada pelanggaran administrasi terkait dengan tata cara, prosedur dan mekanisme. Biasanya ini yang melanggar peserta pemilu atau KPU. Ada pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu apabila kami dianggap tidak netral atau tidak profesional, itu bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Termasuk media massa juga ya? Kalau media massa itu pelanggaran lainnya. Karena Bawaslu memiliki kewenangan melakukan pengawasan, tapi Bawaslu tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi. Yang kewenangan memberikan sanksi adalah lembaga yang berwenang. Contoh, gitu kan, apabila ada ASN melanggar, ya, itu kita laporkan ke ASN. Ya. Walaupun sekarang ASN sudah tidak ada, gitu kan sudah dihapus nih. Tapi sampai saat ini kita lapornya masih tetap di sana. Yang kedua, terkait dengan pelanggaran media cetak, gitu kan. Yang berhak memberikan sanksi adalah Dewan Pers, maka kami akan ke sana melaporkan. Atau juga ke KPI ketika ada stasiun televisi. Beberapa waktu lalu kita juga pernah melaporkan salah satu stasiun televisi ke KPI, gitu kan. Tapi kita masih belum tahu hasilnya seperti apa, karena Bawaslu memiliki kewenangan hanya sebagai pengawas, mengawasi ketika ada pihak-pihak lain yang kemudian melanggar. Tidak bertanggung jawab terhadap mengawal isu itu sampai tuntas setelah diserahkan ya? Karena ini ada kan di sana, awal. Karena ada di sana, gitu kan. Karena Bawaslu tidak memiliki kewenangan sampai menentukan, kami hanya sebatas menilai ini pelanggaran dan ketika pemberi sanksi itu adalah lembaga terkait. Kalau di regulasi yang mengatur khusus Bawaslu ya, menjadi hakim itu wasit yang baik. Pelanggaran administrasi sama sengketa itu bentuknya putusan di kami. Putusannya putusan Bawaslu. Iya. Jadi pelanggaran administrasi dan sengketa itu sifatnya putusan. Kami yang akan memutuskan nilai. Pidana itu bukan kami juga, karena pengadilan. Gitu kan. Pintu masuknya ada di kami. Contoh, memang kadang orang selalu bilang
ngapain lapor Bawaslu? Iya, paling nggak juga ditindaklanjuti. Nggak seperti itu juga sebetulnya masalahnya gitu. Jadi di kami ini apabila itu dugaan pelanggaran pidana, Bawaslu tidak bekerja sendiri. Ada gabungan sentra hukum terpadu Gakumdu. Di situ ada kejaksaan, di situ ada kepolisian, gitu kan? Dan Bawaslu. Ketiga lembaga inilah kemudian membahas terkait dengan dugaan pelanggaran pidana tersebut. Ketika ketiga lembaga ini menyepakati, maka isu ini akan naik, akan landing dengan baik, gitu kan? Tapi ketika contoh tiba-tiba pihak kepolisian tidak menyepakati atau kejaksaan tidak menyepakati, ya tidak bisa naik. Karena pasca dari Bawaslu ketika disepakati oke, ini pelanggaran pidana, maka penyidikannya ada di kepolisian. Gitu. Ini yang mungkin banyak miss ya, orang merasa bahwa lapor Bawaslu ya sudah, aku percayanya sama Bawaslu. Sama Bawaslu karena Bawaslu lah yang memiliki kewenangan untuk memproses penanganan. Tapi ternyata prosesnya ada. Iya, jadi Bawaslu tidak memiliki kewenangan utuh, gitu kan, terkait dengan penyidikan. Itu ya ke kepolisian. Tapi begini. Bang Galih kan sudah 2 periode ya, artinya sudah hampir 1 dekade ya di Bawaslu ya. Ada sempat merasa gregetan kalau ini menurut Bawaslu ini sudah pelanggaran. Oh sering. Kok nggak jadi pidana ini? Sering. Jadi gini, kadang perspektif melihat peristiwa hukum kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu itu berbeda. Gitu kan? Padahal aturannya sama. Aturan sama. Kemudian melihat perspektif pelanggaran untuk menafsirkan ini pelanggaran atau tidak, peristiwa pelanggaran atau tidak, itu kadang kacamatanya berbeda-beda. Karena disiplin ilmunya. Kalau kami ansih kepemiluan, maka ketika ada peristiwa pidana di pemilu, kami menganggap itu pemilu. Sedangkan ada hukum acara lain yang kemudian menjadi pertimbangan bagi kepolisian dan pihak kejaksaan. Wah, gitu kan. Jadi ini bahasanya tak segampang itu ya? Tidak segampang itu, Ferguson. Gitu kan. Jadi ada juga kadang menilai, loh ini pelanggarannya tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, gitu kan. Tapi peristiwanya ada, gitu kan. Jadi apa ya? Bagi kami memang menjadi tantangan tersendiri ketika meyakinkan kepolisian dan kejaksaan untuk menerima bahwasanya argumentasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Tapi beberapa peristiwa masuk juga, gitu kan. Dan ini yang seringkali jadi hot issues gitu. Ya, sebetulnya menjadi. Makanya lebih familiar kan yang pidana ya. Ya, contoh nih, ada pembagian uang, gitu kan. Di mana Bang Galih? Contoh. Iya. Contoh. Jadi pembagian uang setiap kegiatan kampanye, gitu kan, ada pembagian uang. Ada penerima, ada pemberi, gitu kan. Bagi kami, oke, ini masuk. Ketika kita bahas di pleno, bisa saja mereka nanti bertanya, apakah ada transaksinya? Maksudnya ketika menyampaikan, kemudian menyampaikan juga dukung saya, pilih saya. Kalau kemudian bicara pembuktian, benar nggak dia memilih? Kan nggak bisa, gitu. Karena di bilik suara. Iya. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dia dan Tuhan yang tahu. Tapi bisa saja itu menjadi pertanyaan oleh para pihak, gitu kan, untuk menilai bahwasanya peristiwa ini sempurna. Jadi mohon yang sering menghujat, sebenarnya bukan menghujat sih, kritik kan tanda saya. Bukan. Kalau saya bilang orang mengkritik Bawaslu berarti mereka sedang memperhatikan Bawaslu. Cakep. Kita tidak anti kritik, gitu kan. Ketika kita dikritik, berarti kita harus mengevaluasi diri kita. Yang kurang. Yang paling pedes apa? Bagi Bang Galih sendiri ya, yang pernah langsung dilihat atau dikatakan orang terhadap kinerja Bawaslu. Banyak, gitu kan. Nggak perlu disampaikan karena sangat banyaknya lupa. Ini baik banget ya, berarti sosoknya baik banget ya. Ya, kita ada anti kritik, gitu kan. Kalau kemudian ada yang mengkritik ke kita dan ada yang memberikan masukan ke kita, selagi itu produktif, konstruktif, kita akan pakai. Kalau kemudian hanya sebatas hinaan, ya kita abaikan, gitu.
Tapi kalau kemudian kritikan itu konstruktif, pasti kita akan ambil hikmahnya. Oke. Akan kita bagian evaluasi di kita. Ini gongnya juga nih ya, Bang Ale. Pada saat ingin dikatakan sebagai pengawas pemilu yang menjalankan tugas secara ideal, targetnya apa sih yang harus terpenuhi bagi Bawaslu? Banyaknya penanganan pelanggaran bagi kami itu bukan prestasi. Jadi makin banyak kasus bukan prestasi? Bukan prestasi bagi kami. Sebetulnya tolak ukur kami adalah keterlibatan dan kesadaran masyarakat. Ketika masyarakat itu sadar, paham akan aturan pemilu, bahwasanya politik itu uang itu dilarang, itu keberhasilan kami. Makanya kami menggandeng banyak pihak gitu kan untuk turut serta melakukan kontrol dan terlibat dalam pemilu. Bagi kami yang utama adalah keterlibatan dan kesadaran publik terhadap pentingnya menjaga pemilu ini, karena dari pemilu inilah lahir para pemimpin bangsa. Ada satu terobosan yang kabarnya dilakukan, apakah sama dengan yang tadi sempat di-spill di segmen pertama kita ya, soal saluran siaga pemilu dengan yang awasi jarimu awasi pemilu itu? Jarimu awasi pemilu itu sebetulnya media, bukan tagline, bukan jargon, tapi memang kita juga membuat komunitas di dunia maya namanya Jarimu Awasi Pemilu. Di situ banyak informasi terkait dengan bagaimana peran masyarakat, cara masyarakat melakukan partisipasi. Bentuknya website berarti ya? Bentuknya website, komunitas. Di dalam website itu ada semacam. Jadi pure itu masyarakat. Komunitas. Ada masyarakat, ada kami. Jadi memberikan informasi aktivitas kami, terus kemudian masyarakat bisa melaporkan di situ. Jadi dan mungkin kalau 1 jam kan kurang ya di podcast ini ya. Jadi nanti bisa dilihat Pak ya di website itu Jarimu Awasi Pemilu. Kalau relawan Bawaslu masih ada dibuka? Kalau relawan kita tidak ada lagi. Sebetulnya tahun-tahun kemarin ada namanya Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Kan? Untuk tahun ini kita tidak, tapi lebih memasifkan program menyentuh langsung ke masyarakat. Contohnya melalui sosialisasi. Bawaslu Kalimantan Timur beberapa waktu lalu menggandeng Dinas Pendidikan, gitu kan. Sosialisasi ke SMA, SMK sederajat itu khusus kelas 3 karena mereka memiliki hak pilih dan pemilih pemula. Ya, seperti Mbak Marga tadi sampaikan bahwasanya hampir 60% itu adalah pemilih pemula. Gitu kan. Nah, itu menjadi segmen garapan kami bahwa 60% inilah modal untuk perbaikan bangsa dan sistem. Yang lalu sudah lah ya. Yang lalu iyalah. Jadi kita berharap 60% orang ini terjaga of change ya. Ya. Terjaga idealismenya, kemurniannya ya. Ya. Jangan ada doktrin-doktrin yang Ya. penuh kepalsuan ya. Nah, itu yang menjadi keinginan kami sebetulnya. Jadi Bawaslu hadir bukan hanya sebagai lembaga yang menegakkan keadilan pemilu melalui penanganan pelanggaran, tapi menegakkan keadilan pemilu melalui kesadaran masyarakat. Kalau masyarakat sadar, saya yakini beberapa pemilu yang akan datang tidak butuh Bawaslu karena sudah tidak ada lagi pelanggaran. Tapi negeri ini masih perlu Bawaslu ya, karena di lingkungan sekitar tempat tinggal saya saja sudah mulai ada paketan-paketan itu ya. Paketan apa? Terima kasih informasinya. Wah, tahu lagi rumah saya di arah Bukit Pinang ya, wah. Oke, Bang Ale, ini segmen akhir kita. Jelas ini merupakan pemilu serentak, 5 pemilihan secara langsung dalam satu waktu. Kita tidak ingin terjadi 5 tahun lalu banyak sekali relawan kita berguguran ya, pahlawan-pahlawan demokrasi, baik itu KPU dan Bawaslu karena kelelahan. Apa yang mau disampaikan dari Bawaslu Kalimantan Timur kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan juga Panwaslu ya dari kecamatan-kecamatan yang ada, silakan. Jadi kami berharap kepada kawan-kawan penyelenggara pemilu pada khususnya untuk tetap menjaga kesehatan karena pemilu 2019 kemarin itu banyak kawan-kawan kita yang berguguran karena kelelahan, faktor kelelahan karena memang tahapannya sangat padat, kemudian membutuhkan stamina yang prima gitu kan. Nah, jaga kesehatan,
tidak perlu bergadang. Kadang penyelenggara pemilu itu suka begadang, Mbak. Tiba-tiba kampanye sampai larut malam. Mungkin Bang Roma bisa di-endorse ya. Nih jangan begadang ya. Makanya kami berharap atur waktu dengan baik. Karena saya meyakini banyak kesibukan selain dari penyelenggara kegiatan mengawasi tahapan pemilu. Ya, kita doakan juga ya Bawaslu, Panwaslu ini sehat-sehat terus. Amin. Karena jelas ya masyarakat masih memerlukan. Iya, karena mau tidak mau, suka tidak suka, kami adalah garda terdepannya untuk mengawal proses demokrasi. Jelas kalau gratifikasi nggak boleh, tapi kalau dikirimin suplemen masih bisa ya, masih boleh ya. Apa dulu tujuannya? Tergantung niat. Kita tunggu dari dinas kesehatan. Kesehatan. Oh bagus, dinas kesehatan mudah-mudahan ini ya terinspirasi untuk memberikan suplemen kepada penyelenggara pemilu ya secara gratis. Tapi terima kasih banyak sudah bergabung ya di podcast Indigo, informasi digitalisasi dan juga globalisasi ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan sukses demokrasi kita ya, dimulai dari pengawasan partisipatif bersama masyarakat ya. Saya Marga Rahayu, kita akhiri segmen informasi digitalisasi dan juga globalisasi bersama dengan Bang Galeh Akbar Tanjung, Esos MAP yang merupakan Komisioner Bawaslu Kalimantan Timur. Sampai jumpa di podcast berikutnya.